Ya, mohon maaf Kang, kalau saya bepergian nggak bawa buku, itu seperti saya tidak berpakaian lengkap alias telanjang. Kita bongkar tas Ustaz Salman. Superman versus Muhammad Ali. Wah, Di Sirah Nabi ya. lebih. Kayaknya lebih dari 100 deh. Pokoknya ada satu masa ya, Lebih seperti dari yang saya sampaikan tadi, bahwa ada satu masa ketika saya sebegitu interestnya. Ustadz Salman sendiri mempelajari dunia sejarah ini seperti apa nih? Mengurutnya apa dulu yang harus dipelajari? Iya, ini berdasarkan kepada pengalaman ya. Yang namanya pengalaman kan kembali kepada habit masing-masing ataupun kepada ya ketertarikan atau interesting masing-masing. Kalau saya pribadi didasarkan kepada pengalaman ketika saya mengambil passion ya ataupun mengambil posisi untuk memahami ya sekaligus juga akhirnya bisa berbagi ya dengan apa yang difahami tadi, saya mengambil ketertarikan itu pada ya kajian kesejarahan. Dan kalau berbicara berkenaan dengan pengalaman ya sepanjang apa yang saya jalani selama ini, bahwa saya ketertarikan saya berkenaan dengan pendalaman materi kajian kesejarahan itu ketika saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut ajaran Islam. Sejak Sejak saya paham bahwa sejak usia berapa itu? ya artinya Mulai ketertarikan? Ya intinya semenjak saya benar-benar paham bahwa Islam ini adalah aturan kehidupan. Semenjak saya ngaji. Iya, usia berapa itu? Sejak awal kuliah. Sejak awal kuliah. Awal kuliah. Sejak awal Nah, di kuliah. situ mulai lebih terdorong lagi gitu. Ya, lebih terdorong lagi untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan sejarah Islam. Tapi kalau berbicara berkenaan dengan ketertarikan terkait dengan sejarah itu memang sedari kecil, ya, sedari ketika orang tua biasa mengajari kami untuk bisa baca dan tulis sebelum masuk SD. Dan orang tua itu kemudian memberikan materi bacaan yang sangat banyak di rumah, ya, dari mulai cerita pewayangan ataupun cergam, cerita bergambar, sampai kemudian kisah para nabi atau kisah para sahabat, termasuk juga ya karakteristik superhero, ya, baik itu yang ada dari Amrik, dari Eropa, sampai ya lokal, ya kayak Gundala Putra Petir, ya, kemudian juga Godam dan lain sebagainya, termasuk juga labah-labah merah atau laba-laba maut gitu. Itu dibaca bahkan sebelum saya masuk SD. Namun begitu saya mulai masuk kuliah dan kemudian ngaji gitu ya, memahami bahwa Islam itu bukan hanya sekadar ritual, tapi Islam itu adalah merupakan nizamul haya atau aturan kehidupan, maka ketertarikan saya untuk studi sejarah itu diarahkan untuk memahami sejarah Islam dengan baik dan benar. Dan langkah pertama yang saya pilih untuk memahami sejarah Islam itu adalah dengan mengambil pemahaman terkait dengan siapa sih yang membangun peradaban Islam, siapa sih yang kemudian mendakwakan Islam dengan mengajarkan Islam kepada umat manusia. Dari situlah saya mulai belajar sejarah tentang kehidupan Muhammad SAW. Jadi disitulah saya merasa bahwa inilah passion saya, inilah posisi saya untuk ya menyampaikan kembali apa yang saya pahami. Jadi dari situlah ada satu masa di mana saya begitu interest gitu ya dengan segala sesuatu tentang kehidupan Muhammad SAW. Jadi suatu masa ketika saya mengawali perkuliahan dengan apa namanya itu mencoba untuk mendalami lebih lanjut ajaran Islam ini, maka pribadi Rasulullah SAW itu menjadi magnet yang sangat kuat bagi saya pribadi untuk mendalami lebih lanjut. Dari situlah kemudian banyak sekali literasi ya yang itu kemudian berkisah tentang Muhammad SAW. Jadi secara khusus saya mengkaji itu semua. Ya, kalau adanya saya tidak paham, maka saya tanya ke guru ngaji. Walaupun guru ngaji tidak secara khusus ya mengajarkan sirah Nabi, tapi ketika saya ada yang tidak paham, maka saya bertanya dan mendapatkan kejelasan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah saya memahami berkenaan dengan sirah Nabawiyah, maka turunan dari itu semua yaitu apa? Sejarah para sahabat. Sejarah para sahabat. Setelah sejarah para sahabat saya pahami, maka berikutnya apa? Sejarah Islam secara keseluruhan, dari mulai masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Bani Utsmaniyah. Dan dari situlah kemudian sejarah Islam di negeri ini
sampai ya ke Tatar Sunda, sampai ke pelosok kota-kota, nah akhirnya mengikuti. Kenapa? Polanya ataupun frame-nya, bingkainya sudah didapat, yaitu apa? Sejarah baginda Nabi. Kalau sejarah baginda Nabi sudah difahami, maka sejarah yang lain nih Kang ya, begitu mudah didapatkan. Oh gitu ya. Begitu mudah bisa dirangkai. Begitu mudah itu kemudian ditempatkan. Kenapa? Polanya, bingkainya, pohon sejarahnya sudah didapat. Bahkan gini Kang, kalau kita ingin memahami berkenaan dengan sejarah dunia, maka fahamilah sejarah Baitul Maqdis. Kenapa gitu? Karena apa? Karena Baitul Maqdis itu adalah suatu tempat yang banyak diperebutkan oleh bangsa-bangsa di antara umat manusia. Termasuk para nabi dari situ juga bukan? Jadi kalau kita perhatikan, dari ribuan para anbiya, mayoritas diantaranya adalah para nabi dari kalangan Bani Israel. Bani Israel yang lahir, berdakwah, dan wafat di Baitul Maqdis. Maka kalau kita ingin memahami berkenaan dengan sejarah dunia, pelajarilah Baitul Maqdis. Kenapa saya harus kemudian fokus di situ? Dari baginda Nabi. Karena baginda Nabi mendapatkan wasiat pasca beliau menunaikan Isra-nya. Kemudian sebelum beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau itu mengimami sholat para anbiya di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Disitulah kita faham bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab, beliau ini kemudian menarasikan bahwa disitulah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, mendapat wasiat amanah kepemimpinan dari kalangan para anbiya, khususnya Bani Israel, untuk mempusakai Baitul Maqdis. Dari situ kemudian ketemu. Dari situ, dari baginda Nabi ketika mendapatkan amanah itu tadi, maka langsung kita bisa belajar sejarah para anbiya sampai kepada Adam alaihissalam. Maka dari situ dapat loh sejarah dunia. Yakin deh. Ini tips yang memang saya dapatkan setelah apa? Setelah memahami sirah Nabi. Metode belajar sejarah seperti itu penemuan Ustadz Salman atau memang ada ya? Saya nggak tahu ya. Ini didasarkan kepada pengalaman saya pribadi. Jadi ketika saya paham berkenaan dengan sirah Nabawiyah, begitu ya, maka ketika ditanya terkait dengan sejarah yang lain-lainnya, secara tidak langsung itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kenapa? Karena itulah kuncinya. Gitu. Dorongannya harus kuat dulu berarti ya? Ya betul. Nah tadi mungkin berarti saya coba urutkan ya bagi teman-teman yang ingin belajar sejarah, berarti yang harus diketahui, yang wajib diketahui dulu adalah terkait sejarah atau sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Nah itu berapa intensitasnya, berapa lama nih orang bisa menguasai atau mempelajari sirah nabawiyah? Ustadz Salman sendiri pengalaman sampai berapa buku, berapa kitab? Banyak banget sih kitabnya. Pokoknya tentang sirah nabawiyah. Iya, sirah nabawiyah itu di rumah itu ada satu rak khusus. Itu tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Satu rak khusus gitu ya. Walaupun memang sekarang gitu ya, buku-buku tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah sebagian diantaranya saya wariskan, saya hibahkan atau bahkan saya jual. Ketika apa? Ketika ya kepepet lah. Iya. Tapi intinya berkenaan dengan kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika saya mulai interest gitu ya terkait dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali saya menemukan buku yang membahas tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari penulis manapun, dari latar belakang manapun, termasuk dari kalangan orientalis. Dulu tuh ada namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong. Itu juga saya beli, saya baca. Saya pernah baca. Kemudian juga bahkan para pemikir liberal ya, para pemikir modernis ya, yang di situ juga saya baca bukunya. Artinya apa? Ada beberapa fakta, data, berita yang sama, seiring sejalan seirama, namun dalam hal analisa ada kemungkinan perbedaan. Karena apa? Karena sudut pandang atau perspektif yang dibangun oleh para penulis kan berbeda-beda, bergantung pada latar belakang, ide, pemikiran atau ideologi yang mereka usung. Tapi apa Kang Salman atau Ustadz Salman tuh nggak khawatir ketika apalagi tadi baca dari kaum orientalis atau bahkan liberalis, nggak khawatir terpengaruhi? Bagaimana cara memfilternya itu? Alhamdulillah karena kita ngaji.
Oh, iya. Dari ngaji itulah kemudian kita punya guru, dan ketika ada sesuatu yang bagi saya kok begini, kok begitu, maka saya bertanya, Ustaz, mohon dapat dijelaskan berkenaan dengan perkara seperti ini. Bagaimana kita menyikapinya? Maka dibutuhkannya adanya guru di situ. Berarti adanya pembimbing. Gitu. Kalau demikian berarti kalau faktanya demikian berarti ketika membaca Sirah Nabawiyah, perjalanan atau dulu mah ada sejarah Nabi gitu ya. Nah, berarti itu hanya sekedar maklumat lah setidaknya gitu ya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa ya, atau dari sisi dalilnya atau dari sisi keakuratannya itu belum pas, mungkin itu tersimpan sebagai maklumat aja dulu begitu. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Supri memang begitu adanya ya. Artinya apa? Ketika saya membaca apapun itu, baik itu Sirah Nabawiyah atau sejarah Islam ataupun sejarah dunia pada umumnya, bahkan kemudian hal-hal yang mengerucut kepada bentuk khurafat, kayak misalkan kisah-kisah Israiliyat, ya itu kan banyak tuh hurufatnya gitu ya. Itu bagi saya itu diposisikan sebagai ya maklumat. Untuk memverifikasi kebenarannya, tentu kita harus merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama mutabar di dalam kitab-kitab mutabaroh yang telah mereka susun. Itu yang pertama gitu ya. Kalau saya tidak mendapatkan dari itu semua, maka saya bertanya kepada guru. Ya, guru bukan hanya musyrif yang ada di aktivitas perhalakohan. Guru itu kan bisa kita akses siapapun dia yang kita memang percaya kepada kepakaran mereka gitu ya. Itu yang biasa dilakukan. Hal yang perlu kemudian kita cermati juga gini, Kang ya. Ketika kita membaca buku, ya mengkaji buku, ya baik itu ketika ada kajian ataupun bahkan secara aktivitas fardiyah dengan dirasa fardiyah seperti itu, maka sebelumnya kita harus paham dulu ya siapa yang layak untuk dijadikan sebagai maroji atau rujukan, siapa yang cukup hanya sebatas maklumat. Makanya Kang, ketika berarti saya pertanyaan siapa itu bagi orang awam bingung juga gitu, dan semuanya juga bisa jadi guru gitu. Iya, artinya begini, ketika kita memahami berkenaan dengan nas Al-Quran yang memberitakan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh sembarangan mengambil berita. Ketika kita mendapatkan berita dari orang fasik, fatabayanu, gitu kan, maka kita harus tabayun. Siapa orang fasik? Orang fasik itu adalah ngaku beriman tapi hobi maksiat. Kan yang namanya beriman tuh tidak hobi maksiat. Orang beriman itu kalau ketahuan maksiat pasti dia malu. Tapi orang fasik ketika dia maksiat justru dia terang-terangan. Misalkan ketika bulan Ramadan dia terang-terangan tidak saum. Itu berarti apa? Dia hobi bermaksiat. Berarti apa? Orang fasik seperti ini ketika membawa berita kepada kita, kita harus tabayun. Tabayun pada siapa? Kepada para pihak yang tahu tentang apa yang kemudian diberitakan tadi. Nah, ketika kita membaca buku orang-orang kafir, orang-orang orientalis, orang-orang liberalis, maka tidak lantas kita jadikan sebagai rujukan. Tabayun. Tapi itu hanya sebatas maklumat untuk diverifikasi kembali berkenaan dengan kebenaran fakta, data, berita ataupun informasi yang disampaikan di dalam bukunya tadi. Betul. Makanya gini Kang, cara saya untuk mengklasifikasi mana yang akan diambil, mana yang cukup sebatas informasi, saya akan memverifikasi lebih lanjut siapa yang menulis buku tadi, latar belakangnya seperti apa. Oh, nanya dulu pengarangnya siapa gitu? Harus dipahami dulu siapa yang nulis sebelum baca. Ya kan, baca dulu. Ya, artinya apa? Kita kan tahu track record dari setiap penulis tuh. Kalau orang yang hobi baca, yang gemar mengakses sumber literasi atau buku, akan tahu para penulis mana yang memang kredibel ataupun bahkan unkredibel gitu ya. Sekarang itu berarti mungkin Ustaz Salman bisa seperti itu. Ya, karena berdasarkan pengalaman terus. Ya, kalau dulu mah enggak mungkin. Nah, kalau dulu lebih gini ya, lebih banyak mengakses berita aja gitu. Jadi semua informasi saya terima dulu. Tapi ada yang kemudian saya tetap jadikan sebagai pegangan. Saya hanya sekadar mengambil fakta, data, berita ataupun informasi semata. Analisanya nanti dulu. Kalau analisa, saya punya pandangan sendiri. Iya, betul. Dengan apa? Dengan pemahaman yang selama ini saya dapatkan melalui kajian-kajian intensif yang dibangun oleh
ya para guru ataupun maroji yang kemudian mendidik umat, ya setidak-tidaknya membina dan mendidik saya. Iya, kan misalkan kayak orang awam, ya mungkin termasuk saya gitu ya. Ketika baca buku tuh kadang lebih tertarik dengan judul bukunya itu sendiri. Tapi Ustaz Zaman punya pandangan lain, misalkan dari si pengarangnya dulu, lihat ini siapa pengarangnya. Iya. Jadi gini Kang, dulu. kalau ketertarikan saya dulu ketika ya baru hanya sebatas book lover ya, atau penggemar buku ya. Yang saya ambil biasanya buku yang saya lihat itu adalah pertama ya, yang tampilannya itu menarik. Ya dulu. Eye catching. Ya, apa dari cover. Nah, setelah saya paham ternyata cover itu bisa menipu. Covernya keren, tapi isinya enggak. Sering saya. Iya, makanya dari situ grade saya untuk memilih buku mulai lebih kritis. Ya, artinya apa? Bukan dari sisi tampilan cover, tapi dari tema yang dituliskan. Tema. Ya, termasuk juga judul yang kemudian. Kadang judul juga suka bombastis itu. Iya, betul gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, khususnya kaum laki-laki kan makhluk visual ya. Yang pertama dilihat tuh eye catching tidaknya gitu ya. Dari covernya dulu. Ya, orang-orang awam begitu, lihat covernya dulu. Nah, kemudian yang kedua ya yang saya alami itu adalah judul dan tema. Judul dan tema. Nah, barulah setelah itu kemudian siapa yang nulis. Setelah grade terus naik. Jadi ketika kemudian grade sudah naik, maka banyak di antara para books lover itu bisa sampai mengidolakan penulis-penulis favorit. Sampai ngumpulin, ngoleksiin. Sampai ngumpulin dan ngoleksi. Berarti itu benar-benar maniak buku itu. Jadi apapun yang kemudian dituliskan oleh si penulis atau si pengarang tadi, pasti dia akan memburunya dan mengoleksinya. Kenapa? Inilah penulis yang memang layak untuk dijadikan sebagai panutan, rujukan atau bahkan idola. Iya benar. Gitu. Itu berdasarkan pengalaman begitu ya. Wah, ini udah grade-nya grade tinggi ya. Kalau saya baru lihat judul, wah ini kayaknya menarik. Pas dibuka, wah biasa-biasa Intinya gini sih Kang, kembali ke apa yang tadi ditanyakan ataupun dikhawatirkan tadi, bahwa untuk ya memahami sesuatu itu yang kita akses pada buku itu adalah ketika kita ya menarik simpulan atau menarik manfaat dari isi buku tadi ya, ketika kita paham bahwa siapa yang menulis gagasan di buku tadi atau tema tadi ataupun di dalam narasi yang disampaikan oleh si penulis buku tadi. Maka kalau kita paham si penulis buku itu adalah ulama muktabar atau sosok yang memang layak dijadikan sebagai maroji, insya Allah kredibilitasnya itu kemudian terungkap dan tersaji dalam materi yang ada dalam buku, maka buku itu layak dijadikan sebagai rujukan atau maroji. Tapi kalau penulisnya antah berantah, kita tidak mengetahui siapa dia, latar belakangnya, tapi bukunya bagus secara konten, tapi tema yang diangkat dan pesan moralnya ataupun value dari buku itu kemudian ya cuman hiburan doang, tidak ada bentuk edukasinya, ya cukup jadi sebagai maklumat doang gitu. Jadi ketika misalkan saya paham berkenan dengan ajaran Islam itu seperti itu, maka juga tentu saya pribadi akan lebih kritis ketika memilih buku untuk dijadikan sebagai maroji. Tapi kalau hanya sebatas untuk pengetahuan atau pengayaan ataupun hanya sebatas maklumat, ya buku apapun bisa saya baca. Ketika apa? Ketika ada ketertarikan saya terhadap tema yang diusung, dituliskan penulis buku. Ya, sekedar penasaran ya. Termasuk juga gini Kang, ketika memang berbicara berkenaan dengan tema-tema tertentu, ya ide-ide tertentu ataupun ya kajian tertentu yang kemudian disajikan oleh para penulis ketika mereka bernarasi menulis konstruksi opini di dalam bukunya tadi, itu kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk sekadar fakta, data, berita ataupun informasi is okay, tapi untuk analisa nanti dulu gitu. Makanya kita jadi Kang, ketika saya menemukan buku-buku karya Sir Christian Snow-Hogronye, kan dia adalah orientalis, itu tuh kemudian penulis juga ya emang peneliti, dia memang advisor pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu, bahkan yang dia berposisi sebagai penasehat bagi Gubernur Jenderal Van Hout ketika terjadinya perang menghadapi para mujahidin Aceh. Nah, itu buku-bukunya banyak. Ya, makanya saya kemudian berani untuk mengaksesnya, tapi hanya sekadar menginput fakta, data, berita, kesejarahannya. Tapi untuk analisanya nanti dulu, saya punya analisa sendiri begitu. Kenapa?
fakta yang disajikan oleh Sir Krishna Seburonye, fakta data berita kesejarahannya itu kurang sunama muno gitulah. Atau dalam bahasa kajian tema itu adalah banjir data. Dan itu menarik sebetulnya. Cukup diambil datanya, analisanya jangan. Karena analisanya bergantung sepenuhnya kepada ideologi, pemikiran, pemahaman yang diusung oleh Huronye. Gitu. Dari sisi data, dia itu menyimpan banyak informasi gitu. Betul. Contoh lain begini, Kang. Ketika kita menyaksikan berkenaan dengan peristiwa Gestapo Gestok, gerakan September 30, gerakan 1 Oktober tahun 1965. Fakta data beritanya bisa jadi di antara para sejarawan sama. Iya. Bisa jadi sama. Fakta data berita kesejarahnya. Tapi analisanya sangat mungkin terjadi perbedaan. Contoh gitu ya. Pendapat atau analisa berkenaan dengan peristiwa Gestapo Gestok 1965 antara guru saya, Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Mansur Suryanegara, dengan sosok yang dikenal sebagai Profesor Dr. Aspi Warman Adam, peneliti sejarah dari LIPI Pusat, itu bertolak belakang analisanya. Padahal fakta data beritanya sama, tapi analisanya bisa berbeda. Kenapa? Kenapa dah? Karena ideologinya berbeda. Dua yang bersangkutan tuh. Betul. Nah, termasuk juga Profesor Dr. Taufik Abdullah atau Profesor Dr. Anhar Gonggong atau misalkan ya Profesor Dr. Said Didu, ya, Said Salim, ya. Termasuk juga Babe Ridwan. Kenapa berbeda? Karena pemikiran dan pemahamannya berbeda. Makanya di situ ketika saya konsen untuk membahas berkenaan dengan peristiwa 65, semua buku saya lahap, semua buku saya predatori gitu ya. Ya. Hanya dalam tataran fakta data berita kesejarahan. Untuk apa? Merangkai konstruksi sejarah yang ada. Tapi untuk analisanya nanti dulu saya juga punya paradigma atau perspektif untuk menganalisa fakta sejarah tadi. Mungkin bisa jadi bahan perbandingan kan ya. Jadi referensi gitu, ketika menyampaikan. Dan ini Kang, dalam studi filologi itu biasa dilakukan itu untuk mereka yang mengambil studi strata 3. Jadi mereka membandingkan manuskrip-manuskrip yang menjadikan ya dasar kajian dan penelitian, maka akan diteliti manuskrip lama, manuskrip mana yang paling otoritatif dari sekian banyak naskah yang dihimpun, yang diakses oleh para peneliti sejarah. Begitu Kang. Jadi itu diajarkan dalam kajian studi kami ketika kuliah dulu. Kalau di fikih mungkin sampai perbandingan mazhab. Ya, tapi itu mah kan satu ideologi kan. Iya. Cuman beda pandangan usul fikih dan sebagainya. Ya. Makanya studi filologi yang dikaji oleh kami itu kalau dalam studi berkenaan dengan keilmuan Islam atau Islam Studies itu adalah kajian ilmu tahqiq. Nah, maka para filolog itu adalah para muhaqqiq. Jadi filologi itu adalah ilmu tahqiq. Maka sosok yang disebut sebagai filolog itu disebut sebagai muhaqqiq. Artinya apa? Mencari hakikat pada manuskrip mana yang paling otoritatif atau yang diketahui sebagai paling mendekati kebenaran. Maka metodologi para muhaqqiq dengan ilmu tahqiqnya itu bisa juga dipakai oleh karangan muhadis yang mereka itu ya berupaya untuk mentahrij, ya, mengeluarkan hadis-hadis dhaif dari himpunan hadis yang diposisikan sebagai hadis-hadis sahih. Nah, itu salah satu metodenya begitu. Makanya dalam kajian kesejarahan ya saya ngambil fakta data berita kesejarahan yang ada, tapi untuk analisa ya jangan dulu lah. Masa sih pendapat dari atau analisa kesejarahan yang disampaikan oleh sosok orientalis, liberalis atau sekularis kita jadikan sebagai marji kan enggak juga. Iya. Begitu Kang. Kapan usia Ustadz Salman ya merasa mungkin kan ada saya itu udah mungkin sampai kepada level expert menguasai bidang-bidang sejarah. Ada nggak perasaan itu misalkan di masa usia kapan atau di masa kapan merasa saya udah insya Allah lah dalam masalah sejarah, masalah sejarah peradaban Islam sudah ketelan semuanya gitu ya? Iya, mungkin setelah menjalani 20 tahun terakhir ini Kang.
Itu yang saya alami. Jadi ketika memulai aktivitas untuk mendalami Islam lebih lanjut, memahami betul berkenaan dengan sirah nabawiyah, kemudian juga sirah sahabat, kemudian juga tarikh Islam, bahkan sejarah Islam yang ada di dunia pada umumnya, termasuk juga sampai ke Nusantara dan juga Tatar Sunda, itu setelah menjalani kurang lebih 20 tahunan terakhir ini. Dan jujur aja Kang, saya merasa dulu itu asal sosoranganan gitu, tidak punya kawan untuk berdialektika lebih lanjut. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin saya ketemu dengan Bung Niko Pandawa. Itulah saya merasa baru punya kawan, kawan yang seirama dan sefrekuensi gitu. Menjadikan kajian sejarah Islam itu sebagai bagian dari kaki ya untuk mengakses dakwah di tengah umat. Itu yang saya rasakan setelah berdialektika selama kurang lebih 20 tahun dari masa kuliah sampai kemudian era tahun 2020 kemarin. Itu teh Ustadz Salman setiap hari baca buku itu sampai tiap hari baca buku. Jadi sehari jadi kalau istilahnya begini Kang, kalau sehari saya tidak membaca buku itu kayak meriang saya lah. Nah, termasuk juga istilahnya gitu, mohon maaf Kang, kalau saya bepergian nggak bawa buku, itu seperti saya tidak berpakaian lengkap alias telanjang. Itu di tas saya juga ada buku. Saya bawa. Coba buktiin. Coba buktiin. Kita bongkar tas Ustadz Salman. Ya. Bener gak? Misalkan beliau tuh kan memang dulu pernah cerita kalau keluar tuh pasti bawa buku. Kalau saya tentu bawa dompet, meskipun nggak ada isinya gitu. Kita coba lihat ya. Apa ya? Buku apa yang sedang dibaca oleh Ustadz Salman? Nah, buku yang ini. Di bawah kuasa antisemitisme. Wah, Sejarah apa tuh? apa? Orang Yahudi di Hindia Belanda. Nah, itu. Ada lagi nggak bukunya? Malu itu komik. Oh, komik. Suka baca komik juga? Suka. Komik Ya, apa itu? psikoventilasi. Apa perlu saya kelihatan? Boleh tuh. Barangkali komik Shinchan gitu. Enggak. Asli ini masih Asli. baca komik? Nah, ini. Ini untuk siapa ini? Untuk anak? Iya. Untuk Ustadz Salman sendiri? Kadang saya suka baca untuk psikoventilasi aja. Superman versus Muhammad Ali. Wah, Di komik ini Muhammad Ali mengalahkan Superman. Dipukul KO sama Muhammad Ali. oh gitu. Mengarangnya siapa? Neil Adams sama siapa itu tuh ya? Luar biasa ini. Benar ini real ya. Nah baik, kita kembali kepada yang tadi nih Ustadz Salman. Ini terkait, berarti kan bagi yang pemula sirah nabawiyah dulu. Kemudian tadi sahabat Nabi. Kemudian yang selanjutnya baru sejarah Islam secara keseluruhan, peradaban Islam. Nah lalu baru mulai kepada bagaimana cerita para Nabi, kisah-kisah para Nabi. Yeah. Nah, saya ingin penasaran juga sebetulnya terkait bagaimana Ustadz Salman menguasai sirah nabawiyah, harus berapa buku yang sampai dibaca oleh Ustadz Salman itu? Mungkin bisa diingat-ingat nggak? Ada berapa buku? Kan mungkin Sirah Ibnu Hisham. Iya, yang Ibnu pertama Ishaq. itu adalah buku darasnya ya, buku utamanya. Buku utamanya adalah Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham, karya dari Muhammad Hisham. Kemudian juga ya kitab Sirah Nabi ya, karya dari guru dari Imam Muhammad bin Hisham, yaitu Imam Ibnu Ishaq. Ya, walaupun memang di kalangan para ulama sirah dan ulama tarikh berkenaan dengan kitab karya dari Ibnu Ishaq itu diperdebatkan, ikhtilaf. Karena apa? Sumber otentik dari kitabnya ini dinyatakan musnah. Ya, kalaupun ada salinan, dan salinannya pun itu diperdebatkan. Tapi berbeda dengan Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham, itu adalah mutlak kebenarannya karena sudah diteliti oleh para muhaqqiq, kemudian juga oleh para ulama muhadis ketika mentahriznya, kemudian juga oleh para para ulama tarikh atau ulama sirah, para mu'arikh gitu ya, yang kemudian mengkodifikasi, ya menghimpun dan kemudian ya meneliti lebih lanjut. Maka Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham disebut sebagai naskah sirah Nabi paling otoritatif di masa kita hari ini, di era mutakhirin. Kemudian yang kedua adalah kitab Sirah Nabawiyah karya dari Imam Ibnu Katsir.
Kalau Ibnu Ishaq, Apa? Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq itu ini sebelum Ibnu Ishaq. sebelum Ibnu Hisham itu guru dari Imam Ibnu Hisham. Itu pun saya pernah membaca bukunya gitu, dan ternyata kitab Sirah Nabawi li Ibnil Ishaq itu lebih tebal ya daripada karya dari muridnya. Karena muridnya Imam Ibnu Hisham itu kemudian mentahriz kembali. Kenapa? Menurut apa yang kemudian diuraikan oleh para ulama sirah berkenaan dengan sumber ya dari karya Imam Ibnu Ishaq masih kemudian diperdebatkan terkait dengan otoritas terkait dengan naskah aslinya. Makanya ketika kemudian muridnya ini kemudian menghimpun, dan bahkan kemudian dalam kitabnya pun disebutkan bahwa satu di antara marojinya itu adalah karya dari gurunya li Ibnil Ishaq tadi, maka itu sudah diposisikan sebagai karya otoritatif yang masih bisa kita akses di era mutaakhirin hari ini. Nah, jadi itu yang pernah saya dapatkan begitu ya. Kemudian yang kedua itu karya dari Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir juga Imam Ibnu Katsir itu kan sosok yang kita ketahui sebagai mufassirin kan. Namun ternyata beliau juga menuliskan karya Sirah Nabi ya, Sirah Nabi ya li Ibnul Katsir. Jadi itu adalah himpunan ya kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang diverifikasi berdasarkan ya tahriz hadis yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu lebih simpel, lebih ringkas jika dibandingkan dengan karya dari Ibnu Hisham gitu. Berarti kalau Ibnu Katsir sendiri lebih kepada penyelesaian hadis riwayat-riwayatnya gitu. Para penulis sirah itu umumnya begitu. Kalau di generasi ini ya, di generasi salaf, kemudian masa-masa di mana ya peralihan dari salaf ke kholaf. Karena Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir itu seangkatan dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Taqiyuddin bin Taimiyah di Kairo, Mesir. Itu seangkatan, sedangkan itu adalah masa Mamlukiyah. Ketika ya mereka ya sedang berupaya untuk mempertahankan wilayah Syam dari serangan pasukan Salib dari Eropa dan pasukan Tartar Mongol dari wilayah timur begitu. Nah, itu masa peralihan dari salaf ke kholaf begitu. Makanya Imam Ibnu Katsir kalau diperhatikan lebih lanjut ya diposisikan sebagai ulama ya peralihan tadi gitu ya. Kenapa bisa jadi lebih tadi lebih sedikit? Apakah perbedaan standar? Ya, di antaranya itu. Kemudian yang kedua juga cara pandang untuk menganalisa lebih lanjut, sekaligus juga keterampilan dan kemampuan, karena skill setiap penulis itu kan beda-beda, termasuk juga para penulis sirah ya, atau para penulis tarikh atau para muarikh tadi. Selain itu yang saya kaji itu juga diantaranya adalah Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, atau kalau orang ulama tradisional di pondok-pondok pesantren itu sekarang itu kemudian kita ketahui sebagai syair Al-Barzanji yang biasa didendangkan pada waktu di mana Maulidur Rasul. Itu ada Sirah Nabawiyahnya khusus? Ada. Nah, bahkan kalau diperhatikan nih Kang ya, Sirah Nabawiyah karya dari Imam Ja'far Al-Barzanji itu ditulis ketika era Perang Salib di generasi kedua ya. Ketika Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub itu meminta kesediaan kepada gurunya Imam Ja'far untuk menyusun ya sirah Nabi yang bisa dinarasikan dengan bentuk syair dan didendangkan sepanjang malam. Sampai sekarang dibudayakan gitu ya. Dibudayakan. Ya, cuman memang yang ditradisikan di kita itu hanya sebagian syairnya saja, tidak seluruhnya. Karena kalau seluruhnya dibacakan, wah bisa semalaman, Kang. Tapi orang-orang Arab senang gitu karena senang berdendang gitu. Nah, kita kan tidak terlalu biasa gitu ya berdendang seperti itu. Tapi kenapa ini sekarang tuh kitab Al-Barzanji itu hanya sebatas didendangkan, tidak dikatakan dibedah. Ya itu kan dibudayakan doang gitu. Padahal menarik ya kalau menarik. Kalau dibedah ini harus ada jadwal di ngaji subuh kayaknya ini membedah syair Al-Barzanji. Ya karena kan maksudnya tuh yang namanya syair kan setiap lirik tuh tidak sembarangan dipertimbangkan, bukan sekedar Ustaz Abdurrahman Al-Hadami itu jago. Ustaz Abdurrahman Al-Hadami ya. Bukan sekedar rimanya kan. Itu kan pasti ini kenapa baris ini apa itu. Ya karena itu syair kan. Syair itu menarik lah untuk dibahas. Tapi itu ada sarahnya nggak Al-Barzanji itu? Ya makanya perlu untuk disarah lebih lanjut. Nah, itu yang pernah saya baca gitu ya, untuk saya pahami dari rangkaian terkait dengan kisah yang dinarasikan
disampaikan oleh para ulama terdahulu. Kemudian selain itu yang pernah saya baca itu adalah karya dari Imam Al-Waqidi Al-Maghazi, 3 jilid ya, baik yang berbahasa Arab atau yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu Al-Maghazi itu berkisah tentang ya kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kesatria, sebagai ya panglima perang, sebagai sosok ya. Berapa jilid? Ghazi 3 jilid. 3 jilid. Terjemahannya saja. Itu tebal-tebal ya. Aslinya tebal-tebal, apalagi terjemahannya kan. Gitu. Itu saya secara khusus itu. Yang dibaca Ustaz Salman yang versi mananya? Arabnya kitab. Ya, bahasa Arabnya saya lihat, kemudian terjemahannya saya bandingin gitu. Itu yang coba saya lakukan itu. Kemudian juga ya ini buku ya tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang pernah diterbitkan ya oleh bimbingan mental ya kerohanian Islam Angkatan Darat. Iya. Itu judulnya adalah Leadership Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam medan perang. Dan ternyata setelah saya baca, ternyata itu merujuk adalah sebagai bagian dari ringkasan ya, atau hulasah begitu ya, atau ikhtisar begitu ya, dari kitab Ar-Rasul Al-Qaid. Ar-Rasul Al-Qaid. Bukan dari Al-Maghazi tadi, bukan? Nah, bukan. Jadi Ar-Rasul Al-Qaid yang kita pahami bahwa Ar-Rasul Al-Qaid itu adalah karya dari ya Muhammad Said Khattab. Muhammad Said Khattab itu adalah salah seorang di antara panglima perang yang dulu pernah mengabdi di kerajaan Hasamiyah Yordania. Dan beliau itu kemudian mencoba untuk ya mensarah lebih lanjut berkenaan dengan satu di antaranya adalah kitab Al-Maghazi-nya Imam Al-Waqidi, dan mengcombine serta mengkomparasikannya dengan buku On War ya Jenderal Prusia yang kemudian dikenal sebagai Baron Karl von Clausewitz, yang bukunya On War atau kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah tentang perang. Itu adalah kitab sucinya para jenderal militer dunia. Nah, maka dari buku On War itu dia coba bandingkan dengan apa? Dengan kepemimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang. Makanya ketika ya Bintar Rohis Angkatan Darat menerbitkan buku tadi, begitu saya baca gitu ya, itu terjemah bahasanya pakai ejaan lama Kang. Agak susah gitu. Saya penasaran. Ini marojenya apa? Ternyata ya alhamdulillah setelah saya tanya-tanya, karena keluarga saya juga ada yang dari pihak militer, saya bertanya, ini penulisnya siapa? Disebutin gitu ya. Kemudian ketahuan lah sumber rujukannya ternyata adalah Al-Maghazi dan On War-nya Baron von Clausewitz tadi. Makanya dijadikan sebagai salah satu panduan untuk memahami bagaimana strategi perangnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertempur. Pernah itu. Jadi Bintar Rohis Angkatan Darat kita pernah menerbitkan buku tadi. Luar biasa ya, berarti Ibnu Hisham itu baru sebagian kan? Iya maksudnya pasti ini kan baru sebagian gitu. Jadi kalau ditotalkan mungkin ada berapa? Ada sampai puluhan, 50 lebih ya. Bahkan mungkin kalau khusus untuk sampai yang perintilan kecil-kecil ya, misalkan khusus tentang Sirah Nabawiyah. Itu Sirah Nabawiyah. Kayaknya lebih dari 100 tuh. Pokoknya ada satu masa ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada satu masa ketika saya sebegitu interestnya dengan kajian ya kehidupan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya datang ke toko buku atau datang ke lapak-lapak buku ya, nemu buku tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun temanya saya ambil, saya bawa. Untuk apa? Saya pahami, saya kaji lebih lanjut, untuk saya baca. Kalau saya tidak paham, maka saya nanya ke guru, ini maksudnya apa? Ini tema seperti bagaimana? Gitu. Keren. Sampai ini Kang, ketika ada ya, mungkin ada di antara kita yang tidak paham kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jatuh cinta, pernah menyukai ya seorang perempuan.
Ya itu mah naluriah itu. Ya naluri ya, tapi kan tidak banyak diungkap. Jadi ketika saya tanya, Gimana tuh? kok pernah Istimewa, begini? menariknya gimana di Ya. situ? Jadi disebutkan ya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masa belianya, Mungkin kasmaran, masa mohon maaf ya, khawatir diksinya nggak tepat gitu ya. ya jatuh cinta aja. Jatuh cinta. Senang dengan seorang perempuan dan perempuan yang dimaksud Di usia itu- berapa? Ya ketika usia belasan tahun. Usia belasan Ketika Oh, ada beliau hidup bersama dengan keluarga Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau. Oh, saya kira mungkin kepada istrinya itu mah udah. Mungkin masa tadi saya Bahkan ini Kang, kalau orang Sunda bilang itu renggas mana, patah hati. patah hati. Ada kisahnya di masa muda itu. Di masa muda itu ketika keinginannya untuk menikahi perempuan tadi itu kemudian bertepuk jarang ya. sebelah tangan. Jarang dikisahkan. Itu baginda Nabi begitu ya, pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau Kang Supri atau saya pernah mengalami patah hati, ya nggak seberapa kali gitu. Tapi itu jarang dikisahkan ya, jarang. Ya jarang, ya karena ya dianggap nggak perlu lah buat Iya, apa iya, mengisahkan iya, iya. itu. Tapi saya dapatkan itu menarik gitu. Jadi ada sisi-sisi manusiawi pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu kemudian ternyata walaupun hanya sebatas ya hal yang lumrah, yang wajar, tapi ketika itu dialami oleh sosok panutan kehidupan kita, itu sesuatu yang menarik. Ya, jadi istimewa. Jadi istimewa, gitu. Benar. Hal apapun ketika misalkan sosok tersebut kita kagumi, bahkan tadi menjadi teladan, sekecil apapun menjadi hal yang istimewa. Iya. Itu hal Bahkan yang- kan kalau kita berbicara berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj nih Kang ya. Jadi kenapa kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan apa maksud atau iradah Allah Subhanahu wa taala ketika memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas sebab apa? Dan ternyata para ulama sirah dan para ulama tarikh, para muallim mendefinisikan bahwa satu di antaranya karena pada masa itu adalah yang kita ketahui sebagai Amul Huzni. Ya, betul. Tahun betul. kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena baginda Nabi pada waktu itu mengalami kesedihan yang luar biasa dan itu sangat naluriah, alamiah pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara insaniah. Karena apa? Baginda Nabi juga sama manusia, sama seperti kita. Kenapa bisa sedih? Nah, ada alasannya. Iya, iya. Nah, Di bahkan antaranya- kenapa kemudian disebutkan mukjizat itu turun pada saat itu? Karena ini erat kaitannya dengan amaliyah dakwah. Bayangkan oleh kita ketika orang sedang mengalami kesedihan, yang itu ditinggal wafat oleh orang-orang yang sangat dicintai, disayangi, dan juga ya menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Apa yang dirasakan kalau Kang Supri ya ditinggal pergi ya oleh pasangan intimnya? Betul, betul. Saya ditinggal pergi Udah oleh ada masalah Iya, dakwah. begitu. Dakwah Kan- diboikot waktu itu Iya, ya. iya. Jadi ketika tahun kesedihan tentu akan merasakan sesuatu yang Yang kemudian ada di posisi yang ya gimana ya? Kalau orang biasa tidak mungkin punya bisa- semangat, tidak iya, punya bisa energi. stres gitu, orang Iya, biasa bisa begitu gitu. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari mukjizat besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Disitulah intinya. Jadi kalau kita membaca berkenaan dengan sirah Nabi, mengkaji dan memahaminya, maka sisi-sisi insania itu bisa sesuatu yang sangat menarik untuk diangkat. Iya. Bahkan ketika kecemburuan istrinya atau rewelnya misalkan anak atau cucunya gitu kan. ada ya kisah gitu. Jadi di situ kita bisa paham bahwa ternyata sisi insannya seorang baginda Nabi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya kepemimpinan dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang memang manusiawi. Itu luar biasa kan. Jadi intinya itu tadi ya, ketika kita ingin memahami sejarah dunia, sejarah Islam, apalagi cuman sekadar sejarah Tatar Sunda gitu ya. Maka kalau kita paham sirah nabawiyah secara munel gitu ya ataupun ya akhirnya kemudian mentajasad ya, kita paham betul berkenaan dengan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah untuk memahami sejarah. Insya Allah. Itu kuncinya aja, Kak. Nah, ini saya jadi termotivasi lagi untuk baca referensi yang lain kayak Termasuk terkait sirah nabawiyah. termasuk gini, kemudahan
kita untuk menghafal tempat, tanggal, kejadian dan nama-nama Dari tokoh. situ ya? Dari situ. Termasuk juga ketika kita memahami pohon sejarah. Benar-benar. Ya, kan sejarah itu dari kata syajarah. Syajarah. Syajarah itu maknanya pohon. Yang namanya pohon kan ada yang namanya cabang-cabangnya. Bukan yang cabang-cabang dari awal, Akarnya. Kemudian juga pohon yang menjulang tinggi. Berarti ini yang jadi akarnya Sirah Nabawiyah berarti. Iya. Jadi pangkalnya itu semua Pangkalnya tuh, ya. yang menjadi pohon itu di situ. Karena dari situlah kemudian kita akan paham semua. Keren. Nah, dari situ kan dari sejarah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ketika naik menjadi pohon, maka kita akan paham di situ ada Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis itu kemudian masuk ke peradaban umat manusia semenjak Adam alaihissalam. Oke. Itu kan. Pelajari dari sirah Nabi, insya Allah akan paham. Termasuk juga gini kan, ketika pohon itu kemudian memiliki cabang, ranting sampai daun dan buah segala macam, itu seperti layaknya kita ketika membaca satu buku, ada nama, tempat, tanggal kejadian, ada peristiwa seperti menempatkan ada di sini letaknya, ada di sini letaknya, ada di sini letaknya. Jadi ketika kita menarasikan sejarah lebih mudah untuk mengakses. Mengurainya. Itu yang saya rasakan. Itu didasarkan kepada apa yang saya alami dan akhirnya saya pahami. Keren. Kuncinya pahami sejarah baginda Nabi, maka kita akan dapat semuanya insya Allah. Insya Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan terakhir ya. Terakhir aja karena ini mungkin udah maghrib dan ini kalau diteruskan ini nggak akan selesai gitu. Biasa ciri khas kajian dengan Ustadz Salman itu 2 jam itu terasa sebentar. Di ngaji subuh juga begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari teman-teman tuh banyak yang menanyakan kenapa Ustadz Salman tidak menulis buku saja gitu ya, dengan apa yang diceritakan dengan sekian banyak referensi. Contoh misalkan di jamaah ngaji subuh adalah seseorang jamaah ngaji subuh yang ngejapri ke saya, itu sayang sekali kalau Ustadz Salman nggak menuliskan suatu buku lalu menjadi bacaan bagi jamaah gitu. Ini kenapa Ustadz? Kenapa? Ya. Padahal sayang sekali itu sekian Iya. referensi, kenapa nggak disarikan dalam satu buku? Memang berbicara berkenaan dengan keterampilan menulis, itu kan berbeda dengan keterampilan kita untuk merangkai lisan atau kata-kata menarasikan satu konstruksi ide atau tema tertentu. Itu butuh keterampilan khusus, dan ketika keterampilan khusus itu ya alhamdulillah saya pun memiliki skill di situ juga ya, cuman memang saya kadang-kadang suka terbentur dengan waktu. Udah ketebak sih. Jadi waktu, itu yang saya rasakan begitu ide yang berjejalan di dalam benak jiwa ya, terus masuk juga apa yang terbetik dalam pemikiran itu sangat-sangat beragam. Bahkan ide-ide yang ada di benak jiwa dan lintasan pemikirannya saya bahkan saya sampaikan kepada teman-teman yang juga punya habit yang sama. Bahkan dari situ di antara kawan-kawan yang satu frekuensi atau satu irama dengan saya pribadi juga akhirnya menuliskan apa yang menjadi ide tadi. Dan saya bersyukur ketika akhirnya mereka bisa menulis dengan apa yang pernah saya sampaikan ide tadi. Dan intinya insya Allah saya pribadi sedang menyusun beberapa tema yang saya proyeksikan untuk menjadi buku. Ya mohon doanya mudah-mudahan bisa segera deh. Sayang sekali kalau misalkan Ustadz Salman dengan sekian maklumatnya tidak tertuang dalam satu buku, yang mana buku tersebut yang namanya buku kan lebih, mohon maaf ya, bisa jadi lebih abadi maksudnya dalam tanda kutip ya, karena mungkin akan dibaca oleh generasi anak-anaknya Ustadz Salman, putra-putranya Ustadz Salman, cucu-cucunya Ustadz Salman, itu akan dibaca ya. Ini mudah-mudahan jadi semakin terdorong. Amin. Iya. Baik, mungkin itu luar biasa ini. Berapa lama tidak terasa nih ya? Di luar sudah nampak gelap, sudah jam 6. Masya Allah. Tidak terasa nih, Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan nanti di kedepannya nih Ustadz Salman tidak keberatan untuk berbincang-bincang lagi di NS Podcast. Insya Allah ya Ustadz Salman. Sebenarnya ini ada beberapa rencana yang ingin disampaikan tapi tidak sempat gitu ya. Nantilah saking asiknya gitu. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin ada yang menanyakan kenapa sih kopinya cuma satu buat saya, karena Ustadz Salman udah nguyup duluan. udah habis duluan. Saking enaknya ya. Terima kasih kepada Warung Setiabudi ya, Bareng Setiabudi Kang Deden. Terima kasih atas jamuannya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, punten. Kamagriban.